Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan penuh sukacita untuk kita semua. Salam, sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada hari ini, Rabu tanggal 15 September 2021, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Molo di bibelta di dogma songonon di baheni dang marnalo jahami ailam tuburuk nape hajol mau nami pardurui anggo parbagasani ari-ari do di baib baru ido sahatna hatan itu hatta. Sahabat Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini Paulus mengatakan dengan begitu jelas, "Do not lose heart." Jangan menjadi tawar hati. Berarti setiap dari kita mungkin akan dan bisa menjadi tawar hati. Kita tidak memungkiri setiap dari kita mengalami penderitaan kita di dalam konteks kita masing-masing. Setiap orang yang bekerja harus mengalami pergumulan masing-masing di dalam konteks pekerjaannya. Setiap ibu yang mengasuh anak ada penderitaannya masing-masing yang harus dia lalui hari demi hari. Setiap pelayan Tuhan izinkan harus ditindas seperti Paulus yang ditindas. Pelayan Tuhan mengalami apa yang namanya dianiaya, mengalami apa yang namanya kesesakan, mengalami apa yang namanya tantangan setiap hari. Termasuk gereja Tuhan yang harus bergumul dari hari ke hari. Paulus mau mengatakan kepada kita, do not lose heart. Jangan menjadi tawar hati. Unang ma marnaloja. Paulus adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk mengatakan kalimat ini, karena dia sendiri memberikan kesaksian di dalam hidupnya bahwa dia harus mengalami semuanya ini. Tetapi kita menyaksikan melalui terang kebenaran firman Tuhan dan dari sejarah gereja dan dari tulisan bapak-bapak gereja bahwa dia bertekun, endurance, sampai kepada garis akhir pertandingan yang Tuhan tetapkan bagi dia. Paulus tidak menjadi mundur dari pertandingan yang harus dia jalani. Dia menjadi seorang prajurit yang disiplin, petani yang tekun, olahragawan yang ulet, yang terus menjalani pertandingan itu. Terus berlari secara maraton sampai kepada garis akhir dari pertandingan yang Tuhan tetapkan baginya. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 2 Timoteus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 6. Saudara, sahabat
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak tawar hati merupakan sebuah kata kunci untuk membangun semangat kita kembali. Sebab jika kita tawar hati, maka tubuh lahiriah kita akan mudah merosot. Tetapi jika kita tidak tawar hati, walau tubuh kita merosot, namun manusia batiniah kita akan terus mengalami pembaharuan hari demi hari. Apakah yang seharusnya kita perbuat apabila kita merasa tawar hati? Ahado na ikon bahinota molonunga tahilala lojahita. Caranya adalah ungkapkan perasaan kita secara jujur kepada Allah. Pasaha masa luhutna di bagasan rohana bulus tu adopan ni Tuhani. Allah telah menjanjikan kekuatan apabila kita membutuhkannya. Nunga di padaton Tuhani hagogoon tuhita ditiki taharikotoni dingoluta. Saudara, sahabat Tuhan Yesus, apa sih yang dimaksud dengan tawar hati? Kebanyakan orang mengartikannya dengan hilangnya minat atau semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak mau peduli, apatis, hatinya dingin, dan seterusnya. Siapapun dapat mengalami kondisi seperti itu, sangat wajar dan manusiawi. Namun, jika hal ini dibiarkan, tentu akan berakibat buruk, baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani, pada diri sendiri maupun orang lain. Kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup positif. Orang dengan tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidup. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak lagi peduli terhadap diri sendiri. Menyerah atau tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Apabila hati kita menghukum kita, kita seharusnya jangan menyerah atau tawar hati. Apa yang kita alami saat ini mungkin saja dapat menjadi alasan untuk tawar hati. Namun lihatlah lebih dalam bahwa Tuhan Allah menopang kita dengan kekuatan untuk mengatasinya. Ya, kekuatan itu bernama iman. Haporsiaon. Ingatlah seperti yang dikatakan Paulus, pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena itu, janganlah tawar hati. Meski harus melewati penderitaan, tetaplah kuat. Ada kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi
kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah yang melimpah dalam hidup kami ini. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami padamu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk senantiasa berserah dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami dan ampuni akan dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Horas.